Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan dari Desa Dipolo yang berkenan menghadiri acara sosialisasi dari KKN Tematik 2020 Universitas Mulia Kudus. Perkenalkan, saya Diva Aurelia Adelina dari Fakultas Hukum Universitas Mulia Kudus akan sedikit memaparkan atau memberikan penjelasan kepada rekan-rekan semua kaum milenial terkait tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular di Provinsi Jawa Tengah. Dapat dilihat di depan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular di Provinsi Jawa Tengah, cara penularannya menurut pasal 4 terbagi menjadi dua, yaitu penyakit menular langsung dan penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit, di mana penyakit menular langsung tersebut memiliki 25 jenis dan penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit memiliki 13 jenis. Dapat disaksikan di peraturan yang telah kami berikan di pasal 4. Kemudian, menurut pasal 6, penyelenggara penanggulangan penyakit menular yaitu antara lain pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota, dan masyarakat. Penanggulangan penyakit menular tersebut dapat dilakukan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan oleh perorangan, di mana tujuan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat, dan atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit dengan melaksanakan protokol kesehatan, seperti yang kita lakukan saat ini menggunakan masker, face shield, menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan. Kemudian dapat dilihat pada pasal 7 tentang wewenang penyelenggara penanggulangan penyakit menular, yaitu 1. Dapat menetapkan atau memiliki kewenangan untuk menetapkan atau membuat program penanggulangan sebagai prioritas daerah dengan memperhatikan kriteria yang ada. Telah disebutkan pada pasal 7 ayat 1, terdapat 5 poin. Dan yang kedua, yaitu dapat membentuk satuan kerja atau unit pelaksana teknis yang terdapat pada pasal 8 ayat 1. Kemudian, target program penanggulangan penyakit menular yang telah diatur dalam pasal 9 ayat 1 terdapat 3 jenis, yaitu reduksi, eliminasi, dan eradiksi, di mana pengertian tersebut dapat dilihat pada ayat-ayat di bawah. Kemudian, menurut pasal 10, penanggulangan penyakit menular oleh penyelenggara penanggulangan penyakit menular melalui beberapa upaya, antara lain yang pertama pencegahan, yang kedua pengendalian, dan yang ketiga adalah pemberantasan. Lanjut ke pasal 11, penanggulangan menular dilaksanakan melalui ada 7 cara, yaitu promosi kesehatan dan edukasi, yang kedua surveillance kesehatan, yang ketiga pengendalian faktor risiko, yang keempat penemuan kasus, yang kelima adalah penanganan kasus, yang keenam adalah pemberian pencegahan atau imunisasi, dan yang terakhir adalah pemberian obat pencegahan secara massal. Dapat dilihat dalam bagian yang telah saya sajikan, dari 7 pelaksanaan tersebut terdapat pasal-pasal turunan yang menjelaskan dari poin-poin di atasnya. Seperti contohnya pada poin promosi kesehatan dan edukasi, implementasinya terdapat pada pasal 13 ayat 2. Kemudian dalam pengendalian faktor risiko, implementasinya terdapat pada pasal 15 ayat 2, yang contohnya dapat berupa mengelap segala sesuatu, benda ataupun apapun itu menggunakan cairan pembersih sebelum disemprot atau digunakan.
bisa dilihat di pasal 15 ayat 2, yaitu perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembang agam penyakit. Nah, yang kita terapkan, yang pemerintah terapkan dan masyarakat terapkan adalah dengan cara menyemprot benda-benda di sekitar kita sebelum kita menyentuhnya. Itu adalah salah satu contoh implementasi dari pasal 15 ayat 2 ini. Kemudian pasal 16 yaitu implementasi dari penemuan kasus. Kemudian implementasi dari pemberian kekebalan atau imunisasi adalah pasal 19. Untuk imunisasi sendiri yaitu dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Di mana aktif itu terdapat dalam tubuh kita sendiri dan yang pasif itu adalah dengan memberikan obat-obatan atau pancingan dari luar. Nah, itu contohnya vaksin yang sedang pemerintah gembar-gemborkan untuk dapat segera menangani COVID-19. Nah, imunisasi tersendiri itu ada yang program dan pilihan, di mana yang imunisasi program itu tidak yaitu imunisasi rutin, tambahan dan khusus. Kemudian kebijakan pemerintah kabupaten atau kota dapat dilakukan pada pasal 35 ayat 1. Di mana pemerintah kabupaten atau kota dapat menetapkan kebijakan berupa produk hukum daerah maupun kebijakan lainnya dalam menjamin efektivitas penanggulangan penyakit menular. Kemudian pada pasal 35 ayat 2 yaitu berupa produk hukum daerah, yaitu dapat berupa peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah. Seperti contohnya Kabupaten Kudus telah mengeluarkan peraturan Kabupaten nomor 41 nomor 2020. Kemudian pasal 35 ayat 3 yaitu mengandung substansi produk hukum daerah termasuk denda. Jadi setelah diatur, kemudian banyak masyarakat yang mengeluhkan kenapa harus denda, karena denda sendiri termasuk substansi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian hak, kewajiban dan peran serta masyarakat. Untuk hak masyarakat sendiri dapat kita lihat pada pasal 37, di mana masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Yang kedua, masyarakat berhak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Yang keempat, masyarakat berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Kemudian untuk kewajiban masyarakat sendiri dapat kita lihat pada pasal 38 dan 39. Serta adapun sanksi administratif yang terdapat pada pasal 40 ayat 2, di mana sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, tindakan paksa pemerintahan, pembekuan izin atau pencabutan izin. Biasanya pencabutan izin atau pembekuan izin itu diterapkan pada sektor-sektor industri perekonomian seperti itu. Ya, dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, Mbak. Tadi kan ada pembahasan perihal vaksin. Nah, itu di Indonesia sendiri vaksinnya gimana ya? Jadi gini, vaksin sendiri itu masuk ke dalam kategori yang di pemberian kekebalan atau imunisasi. Vaksin itu sendiri merupakan imunisasi pasif karena itu berupa obat-obatan atau cairan yang dimasukkan secara sengaja untuk membuat tubuh itu menjadi kuat dan memerangi segala virus yang ada. Nah, vaksin sendiri adalah salah satu logistik yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan imunisasi program. Tadi kan telah dijelaskan bahwa imunisasi program ada 3, yaitu rutin, tambahan, dan khusus. Nah, dasar hukum vaksin itu sendiri terdapat pada pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Dan ketersediaan vaksin merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi, kita sebagai masyarakat, warga negara Indonesia hanya bisa menunggu upaya dari pemerintah dan kita berdoa saja semoga vaksinnya segera didapatkan dan disebarluaskan sehingga COVID ini dapat segera mereda. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah.
kelas. Sekian presentasi pemaparan dari saya di Aurelia Delina, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kerjasamanya rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.